Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Rizky Naziza akan menjelaskan tentang tugas kalkulus UCLO 3 dari kalkulus lanjut. Oke, di sini langsung saja bahas soal nomor 1 yang diketahui dengan RT-nya sin TI plus cos TJ plus dalam kurung T pangkat 2 dikurangi 3T plus 2K, di mana komponen K ini merupakan tinggi dalam meter dari permukaan tanah dan T itu lebih dari 0, berarti ini adalah tingginya ya, H. Oke, langsung aja nomor 1. A. Apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Oke, A. Untuk mengetahui apakah partikel bergerak ke bawah, kita melihat komponen K. Komponen K itu adalah ini ya, berarti kan dia sebagai tinggi ya, tadi udah disebutin itu adalah HT, tinggikan H, T kuadrat dikurangi 3T plus 2. Oke, nah kita turunkan ini turunan dari vertikal KT itu berarti sama dengan turunannya adalah turunan T kuadrat, turunannya 2T 3T jadi 3 tambah 2 0. Jadi ini kemudian partikel bergerak ke bawah. Ketika partikel bergerak ke bawah itu ketika KT kurang dari 0. Kan udah diketahui nih 2T min 3. Nah, T-nya berarti berapa? T-nya itu adalah 2. Kalau ini kan berarti udah ini hasilnya 2T min 3. 2T min 3 kurang dari 0. T berarti sama dengan 3 per 2. Berarti partikel itu bergerak. Berarti partikel bergerak ke bawah di 0 kurang dari sama dengan T kurang dari kurang dari 3 per 2. Oke, lanjut soal di B. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Apakah partikel pernah berhenti bergerak? Oke, sekarang yang B. Apakah partikel pernah berhenti bergerak? Bisa berhenti bergerak ketika kecepatannya itu vertikalnya di 0. Berhenti bergerak ketika kecepatan vertikalnya itu adalah 0. Kecepatan vertikalnya adalah 0. Kan tadi KT sama dengan 0. Tadi ini udah diketahui bahwa 2T min 3 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 3. Oke, maaf karena tadi ada kendala di kamera karena tidak terekam, jadi kita ulangi. Itu berhenti dari yang soal di B. Yang B adalah apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Nah, apakah pernah berhenti bergerak? Bisa berhenti bergerak itu ketika kecepatan vertikalnya itu adalah 0. Jadi kecepatan vertikalnya adalah 0. Kan tadi udah dicari bahwa 2T sama dengan, berarti 2T sama dengan 3 sama dengan 0. T sama dengan 3 per 2. Berarti bisa pernah berhenti bergerak ketika T sama dengan 3 per 2. Jadi bisa berhenti bergerak ketika T sama dengan 3 per 2. Kemudian soal yang C.
pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Waktunya berapa? Yaitu partikel 12 meter di atas tanah. Berarti ini adalah tinggi ya. Kan udah diketahui tadi bahwa tinggi yang dimaksud di sini kan T kuadrat, ketinggian dalam meter kan ini ya. Berarti HT ini sama dengan 12. HT-nya udah dicari tadi, diketahui tadi bahwa T kuadrat dikurangi 3T plus 2 sama dengan 12. Kemudian kita pindah ruas, T kuadrat min 3T plus 2 min 12 sama dengan 0, dihitung menjadi T min 2 T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, difaktorkan ketemu berapa yang hasilnya ketika dikali hasilnya min 10, ketika ditambah hasilnya min 3. Jadi hasilnya adalah min 5 dan T min 5 dan T plus 2. Jadi adalah T sama dengan 5 dan T sama dengan min 2. Kan tadi kita di sini sudah disebutkan bahwa dan T sama dengan lebih dari 0. Berarti yang T lebih dari 0 adalah yang mana? Yang ini. Jadi kapan partikel mencapai? Kapan partikel mencapai tinggi 12 meter di atas tanah? Itu berarti partikel 12 meter di atas tanah ketika T sama dengan 5. Kemudian lanjut yang D. Berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah? Nah, berapa kecepatannya? Sekarang kita hitung yang D. Berapa kecepatan partikel? Berarti kita kecepatan partikel itu kan berarti kecepatan partikel itu kan turunan dari vektor ya. Nah, berarti turunannya dari ini, turunan dari ini. VT itu berarti adalah turunan dari sin T ditambah sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3 T plus 2. Nah, ini turunannya. Berarti turunannya berapa? Turunan sin T berarti cos TI ditambah turunan dari cos adalah min, berarti ini min sin TJ ditambah, berarti ini 2T min 3, ini 0 ya. 3K. Kemudian kan tadi partikelnya 12 m ya, maka T nya kita ganti jadi 5 dong, kan ini udah di pada kecepatan berapa kan, berarti ini T nya udah diketahui 5, berarti T sama dengan 5 kita masukin di kecepatannya, berarti ini V 5, masukin aja cos 5 I min sin 5J plus 2 kali 5 min 3K. Jadi hasilnya sama dengan ini tetap ya, cos 5I min sin 5J plus 10 kurangi 3K. Hasilnya adalah cos 5I min sin 5J plus 7K. Jadi kecepatan partikel pada ketinggian 12 m adalah ini itu adalah kecepatan partikel
dengan tinggi 12 m. Oke, lanjut yang E. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari singgungnya. Nah, vektor arah singgung, garis singgung. Vektor arah garis singgungnya adalah vektor kecepatan T pada T sama dengan 5 adalah vektor kecepatan pada T sama dengan 5 dong, iya kan? Kan dia di ketinggian 12 meter kan. Ya, berarti sebenarnya jawabannya adalah ini, jawabannya. Kita masukin lagi. Vektor berarti ya jawabannya adalah sama kayak atasnya. Berarti karena vektor kecepatan pada T5 itu adalah sama dengan cos 5i min sin 5j plus 7k. Ini adalah vektor garis singgung. Oke, lanjut di nomor 2. Diketahui kurva berikut. Y0 jika Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Tentukan nilai, sekarang berarti tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Berarti sekarang yang kita cari adalah turunan pertama X0 dan kelengkungan kurva di titik 0,0 ya. Ya kan, turunan pertama ini sama ini. Berarti kan tadi udah diketahui Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Yang A. Tentukan nilai aksen saat X sama dengan 0. Ini kan jika X lebih dari sama dengan 0 itu Y sama dengan 0. Berarti maka Y aksen sama dengan 0. Nah, kalau yang kedua itu kan X lebih dari 0, maka Y sama dengan X pangkat 3. Berarti Y aksennya itu sama dengan 3x kuadrat. Ketika X sama dengan 0, X sama dengan 0, maka Y aksen yang ini X nya jadi berapa dong? Y aksen 3x kuadrat. Berarti X 3 dikali 0 pangkat 2 itu berarti sama dengan berapa? 0. Karena turunan dari keduanya sama di X sama dengan 0, maka Y aksen 0 itu sama dengan 0. Oke, udah. Sekarang yang B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0.
besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Kan rumus kelengkungan kan udah diketahui ya, kappa sama dengan Y 2 aksen diper 1 ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3/2 kan, X lebih dari 0. Kemudian X lebih dari 0 itu kan tadi X ini turunannya adalah berarti Y aksennya berapa? Y aksennya 3x kuadrat. Kalau diturunkan lagi berapa dong? Jadinya 6x. Kan titik di titik 0,0, kemudian ini berarti kan Y aksen sama dengan X nya 0 jadi 0, dan Y 6x, X nya kali 0 ya juga 0, maka K dimasukkan di rumus ini 0. Kok ini gini ya, ini mutlak, salah ya, mutlak per 1 ditambah 0 kuadrat pangkat 3 hasilnya sama dengan 0. Jadi kelengkungan kurva di titik 0,0 itu sama dengan 0. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.